ya kan? Saya bagi foto baca kitab adalah gambar Habib, ya kan? Iya. Itu di framing dulunya si Tungku ini pencinta Habib, terus karena nasabnya nggak diakui dia marah kan? Apa pula kita mengikrar nasab sama nasab palsu kan lucu. Mungkin di sini dulu kan ada paku, mungkin banyak foto-foto Habib karena tahu kalau Habib bukan durian rodo dibakar semua. Ya kalau saya sih nggak sampai jauh segitu. Artinya saya lepasin semua. Iya. Tinggal di rumah saya itu foto Abah Hanom, Abah Sepuh, Kiai Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Nur Ali. Iya. 4 di rumah saya. Dulu itu saya itu agak Kenapa TJ? di antara para habaib dulu itu saya melihat kesantunan dari Habib yang Kalongan itu. Bukan Habib Lutfi atau bukan. Lutfi di rumah itu ada dulu. Ketika melihat kemungkaran yang merupa makam dan segalanya, dibakar. Mau bilang bakar enggak enak, ini di media. Gimana apa TJ? Mengenai TIJ, konten TIJ itu Kenapa? menurut jenengan seperti apa? Ya saya nggak mau ngurusan pendapat orang. Dia punya narasi sendiri dengan gayanya sendiri. Ya saya nggak mau tanggapi. Karena apa? Karena TIJ itu kan orang udah dewasa, bukan bocah, ya kan? Dan satu bangsa sama saya, bangsa Aceh. Ya kalau dia punya asumsi seperti yang dia nilai, hak dia bagi saya. Hak dia. Ya saya ngapain beranu sama dia, ya kan? Jadi dia mau narasi apa kek yang namanya YouTuber, silahkan aja. Orangnya apa videonya di teras itu ya? Iya. Yang ngancam-ngancam Kori pulang ke Aceh itu orang Aceh gitu ya? Bukan itu. Ada, jadi dia juga bela saya, tapi ya dia juga mau bersikap menengah, artinya tidak ke saya banget gitu kan. Kalau memang saya benar, mungkin nggak disalahkan. Cuma yang dia nggak sepaham ya saya tengku kan. Kok mau diajak berantem gitu? Loh itu kan hak saya, prinsip saya itu mah. Saya kan nggak peduli mau saya kiai besar kayak kalau ada orang ngajak berantem ya saya berantem. Wong Nabi aja berantem kok perang. Iya. Iya kan? Ya Nabi Sayyidul Mursalin nggak main pedang juga pan. Sahabat kurang apa ilmunya? Sufinya bagaimana? Ya angkat pedang juga kalau diajak berantem mah. Gitu. Jadi ya orang bisa beranalisa apapun. Selama analisa dia atau gambaran dia faedahnya buat dia ya silakan, ya. Dan saya nggak pernah komentari orang, ya. Pernah saya bikin komentar di YouTube neliti orang, enggak. Saya bahasanya nasab ya nasab aja. Ya. Oh, orang nggak percaya nasab saya, buktikan, datang ketemu sama saya, ya kan? Apa susahnya? Gitu. Nah, Mbak Alawi itu jangan ngaku-ngaku gurunya ulama Nusantara, Mbak Alawi. Kalau mau bicara gurunya ulama Nusantara nih ngkong saya. Boleh cek. Said Ahmad Al-Qusyasi itu Syekh Hasyim Asy'ari ngambil ilmu hadis Muslim dari kaki saya. Yang ekstrem itu ada makhluk Allah mengaku bahwa keluarga kami, kakek buyut kami mencetak ulama-ulama di Nusantara itu. Makhluk Allah itu siapa ya? Wali Pentagon. Ya, jadi jangan merasa kalau nggak ada orang Ba'alawi itu yang hebat ilmunya, nggak ada. Standar aja. Dibilang Al-Habib atau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad hebat, tetapi orang yang lebih hebat dari dia juga banyak. Cuman kan kita kan diwah-wahkan sama mereka aja kan, sehingga kita nggak kenal Imam Ahmad Zaini Dahlan bagaimana hebat ilmunya. Yang sejaman dengan dia itu ada lagi imam yang sejaman dengan
Ubaidillah itu, Iya. ya kan, Syekh Yusuf Al-Makassari, ya kan, Syekh Abdul Muhyi Pemijahan, ya kan. Syekh Muhyi, iya. Apakah mereka kita kenal, pernah diceritakan sama Mbak Alawi tentang beliau? Iya. Salah juga di kita sih salah. Iya. Jangan nyalain dia be. Iya. Kita juga salah, pernah kita ngagulin ulama kita. Iya. Ente ceramah pernah ngagulin Syekh Hasyim Asy'ari. Iya. Ya, pernah ngagulin Sultan Hasanuddin, Sultan ulama dulu. Akhirnya dia yang masukin cerita kakek moyang dia. Karena Rubah sekarang. Jangan sama sekali ngambil nama-nama mereka. Kita pelajari sejarah kakek moyang kita. Bagaimana karomahnya Kiai Abdul Muhyi Pamijahan yang bertemu dengan Syekh Abdul Rauf Singkil, lalu dia dimimpikan oleh Syekh Abdul Rauf Singkil bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa murid yang diakui sama beliau itu adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, untuk memberikan bukti suruh tanam sebutir padi. Akhirnya dengan padi yang ditanam itu bisa tembus ke Mekah kan? Ceritakan itu, pelajari sejarah daripada ulama-ulama Nusantara. Gitu. Siapa Syekh Khalil Bangkalan berdebat di Mekah terkait masalah kepiting, ya kan? Orang Mekah bingung yang mana kepiting. enggak ada kepiting di Mekah. Kalau kata orang Mekah kan sirpan, ya kan? Nah, ma farqu bainal sirtan wa kepiting? Mereka Bingung diambil nih. Pakai karomah kan? Nih, iki kepiting, iki yuyu sirtan, gitu kan? Oh, hada halal, hada haram, kayak gitu kan? Ya begitu aja, ya kan? Zaidun Qaimun, ada lagi belajar Zaidun Qaimun. Ada orang datang, orang kaya minta amalan biar nggak masuk maling, ya kan? Kan nggak disuruh baca koma Zaidun, ya. Koma Zaidun apa Zaidun Qaimun? Koma Zaidun. Tapi sama maknanya Zaidun Qaimun. Sama seperti itu. Tadi malam itu disampaikan oleh penceramah di Sutai. Jadi Ceritanya saya pernah Khalil Sidogiri. Mbak Khalil Sidogiri, ada orang warga minta warga sekitar karena rumahnya itu dia punya kebun, sering kemalingan, selalu mencontohkan kepada Rasulullah, sedangkan pada dirinya tidak mengandung sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana perilakunya, bagaimana tutur katanya. Rasulullah sendiri kan sangat menjaga perilaku dan ucapan. La yaqulu wa la yaf'al illa ma'rufa. Sedangkan yang ditampilkan oleh mereka caci maki, kata-kata kotor, anjing, babi, teman-temannya itu ya. Tapi kan itu ada oknum ya. Jelasan mereka itu oknum. Secara manusia kita menghormati sesama ciptaan Allah. Kita melawan karena cacian, fitnah, mendoktrin anak bangsa, merubah sejarah perjuangan bangsa, merubah kuburan dari yang maksudnya Juntan menjadi Pak Alawi. Maksudnya apa dia rubah-rubah itu? Pingin apa maksudnya? Pingin jadi intinya nanti akhir dari cerita itu dia ingin Indonesia ini milikku begitu. Itu nyanyi dua maksudnya. Nah, ceramahnya udah jelas kan? Indonesia milik Tarim kan? Nih Pak, Indonesia adalah negara Tarim. ini salinan. Ya. Tuh. Kita lihat tahun berapa dibuat. Saya punya manuskrip. Saya berharap negara ini juga peduli menjaga ideologinya. Ketika mereka awal pertama di kita nih 828 Hijri. 828 Hijri. Catatan awal pertama. Berarti kalau Masehi berapa itu? Masehi itu sekitar 800 ya. 800 Masehi itu sekitar Masehi ya. Masehi sekitar tahun 1500-an.
800 ya, 1400 benar, 1400 sekian ya, gitu ya. Abad 14. Jadi catatan ini disalin. Jadi pas kalau cerita di pelajaran sekolah-sekolah tentang masuknya Islam di Nusantara abad 14. Iya, dari Aceh itu. Oke. Enggak, itu abad 14 itu sudah berdiri kesultanan, sudah Ya, kuat. Sudah, Nah, maksudnya catatan mungkin dibuat pada waktu itu. iya, Ah, sudah berdiri kesultanan. Cuma itu kan abad 14 ya. Apa 13 itu Panglima itu? Berarti sebelumnya itu. enggak, masuk Islam ke Pulau Jawa ini abad 2 Hijri. Abad 2 Hijri. mana 2? Abad 2. Lah ngapain sampai punya Subakir? Subakir itu Cinggo belum ada apa-apanya. Iya, iya. Subakir itu, saya Subakir itu abad kedua Hijri. Jauh. Abad tahun 800 sekian Masehi gitu loh. Kita masih mang-mang dengan cerita-cerita orang. Tuh stempelnya tuh. Stempel kita aja sudah 233 Hijri. Ini stempel. Kita punya stempel 233 Hijri udah ada stempel. Datang Mbak Alawi mau ngatain kita nggak punya nenek moyang ke jahanam. Iya. Kepeleset lagi saya. Aduh. Aduh. Kita tidak mencaci betul. Bahasa akrab itu kan. Itu bahasa akrab itu. Sama kayak orang di Jawa itu Tuh. di Bandung Dewa, Surabaya. Cuk. Ini bapak saya. Soalnya memang tuh rapat disuruh ya. Gitu. Jadi ada kalau bisa saya kori ini figurnya seperti Habib Lutfi. Gede-gede. Bukan tempatnya. Ya tadi aku mau. Kalau dari Aceh itu semangat perjuangannya kayak di Mekah. Iya. Di wilayah Jawa itu perjuangannya kayak Madinah. Jadi Mekah itu memang fighter petarung keras dan begitu. Karena memang yang dilawan keras. Di Jawa lebih lemah lembut. Keresahan masyarakat ini saya berharap Nih. Ini bapak saya Abdurrahman, abangnya Abdullah. Tercetit ada. ada. Terus ini Gading, nama gelar kakek saya, ayahnya bapak. Terus kami keluarga Panglima Perang semua nih, Tengku Muda Gantau, Tengku Muda Kari, ya kan, Tengku Didayah, Tengku Rayu atau Pangnanggro. Iya. Itu ada catatannya ke atasnya. Terus ada, dan kita punya silsilah manuskrip Syafahiyah sudah dikenal di kampung gitu. Ya. Datang Mbak Alawi mau ngeklaim kita, gua tanya dari mana lu nyatain gua tuh salah, palsu. Lu aja palsu, nggak tahu kong lu Ubaidillah anaknya siapa. Pakai ngeklaim nasab gua. Betul. Muka lu kok banyak amat. Bodoh untuk perjalanan. Jadi Bu, ini balik lagi gitu. Jadi aneh, nasab dia lagi masalah, ya kan, orang dikata palsu. Emang keturunan palsu itu begitu, Pak. Iya. Memasukkan yang asli ya? Iya. Memasukkan yang asli. Dan sekarang Wali Songo diklaim keluarga dia. Jadi keturunan palsu itu cenderung menuduh yang lain palsu tapi tidak menunjukkan manuskrip dirinya. Iya. Wong DNA-nya aja Yahudi kok. Ini kalau kita mau ngakuin DNA, nggak ngakuin DNA pun nggak apa-apa. Iya. Wong dia juga palsu, nggak pakai DNA. Ubaidillah nggak tahu anaknya siapa. Namanya Ubaid jadi Abdullah. Iya. Abdullah jadi Ubaidillah. Catatannya nggak ada. Sebentar dulu. Ini kemarin itu Kiai Imad mengatakan Ubaid itu bin Isa bin Alwi bin Muhammad. Itu jalur jalur Musawi. Jadi pernah malsuin jalur Musawi. Gitu. Ketahuan. Bin Hamham. Apa Himham? Bin Aun ya. Bin Aun. Bin Aun. Aun apa Aun? Gitu kan? Aun. Bin Aun. Bin Hamham. Ternyata nama Aun, nama Hamham nggak ada. Jadi marga itu, jalur nasab itu dikasih sama Bani Mahdal, Bani Al-Mahdali. Tuh, jadi Al-Mahdali juga nggak diaku sama dia. Saya masih Pak Alawi nih. Jadi sejak awal Balawi itu pandai bercerita memang. Oh, Umatnya luar biasa. saya nggak bukan. Sehari sampai 70 kali luar biasa. Tapi satu kali dalam hidupnya begitu ya. Itu pun nggak ada. Bahkan bukan ada referensinya ada. Itu Aslinya pakai kayak buyutnya berarti Sikapnya. loh. Iya kitabnya ada cuma terbitanya dia. Iya, kitabnya mereka. tapi pakai mukadam pun nggak ada manusianya, fiktif. Gimana apalagi begitu.
Sekarang orang bisa terbang sampai ke langit. Kita berarti bisa menjuluki Pak Alawi itu sang maha kedabrus ya. Bukan mampus lagi. Rasa hantu. Saya dulu nggak berani bilang-bilang kayak gitu, bilang apa kata-kata jahanam segala macam. Iya. Kalau bukan dengan karena keyakinan dan penelitian. Iya. Kalau sekarang kayaknya sunnah. Wajib. Malah dapat pahala. Analisa saya begini ya, Iya. oleh adanya ini ya. Iya. Berarti golongannya Pak Alawi ini sekian ratus tahun hidup Iya. di Indonesia ya. Hmm. Itu kalau bidangnya itu semua ada. Bidang pengarang kitab ada. Iya. Bidang dawil ada. Iya. Bidang untuk pencampuran di makam ada. Iya. Ya. Terus bidang untuk pemanggungan, ya ceramah-ceramah itu ada. Iya. Itu semuanya satu jalan. Mandum, bidang ini juga bikin nasi kebuli, Nah, ada jual minyak wangi, ada jual tasbih zaman Nabi Nuh, ada kayu. Tapi semuanya itu bidang-bidang, umpama disakiti yang satu ini Semua semua satu. bersatu. Nah, Artinya itu ada sebuah skenario besar. Belum memang ada. Semacam Grand Design sejak awal Utsman bin Yahya datang ke Indonesia. Makanya saya kan begini tadi, waktu itu kayak Gus Hasan ya, waktu itu kan aku sempat anu kan sama beliau, Bunda Gus nggak apa-apa Gus kan gitu ya, waktu saya marahi dia, Gus Hasan, kalau di Komal itu jangan panggil goreng-goreng itu, saya udah akrab sama beliau, jangan, itu nggak saling mengangkat, itu kelemahan kita itu di situ, tapi sekarang udah berubah belum? nggak berubah ya. Ya kalau saya mah begini, prinsip saya orang memanggil apa gitu terserah dia, Oh iya, kan gitu. Nggak layak. Pribadi Saya sudah mulia, nggak ada faedah. tanpa sebutan apapun. Apa sebutan apapun kita sudah mulia. mulia. Jadi, saya itu ketika ada di tempat umum, Iya. itu Ya. betul. Betul. Ayo saling mengangkat gitu. Kita harus begitu. Nanti orang itu begini, itu temennya pakai kulit. Hmm. Gimana ini? Hmm. Gitu kan? Akhirnya kan kayak Teguh Kori ini kan akhirnya down Hmm. di mata mereka. Iya. Ya. Sedangkan kelompok mereka, contohnya yang dilakukan Bahar, seluruhnya melindungi. Oh iya, kecil-kecil berapa Keluarga keluarga besar, Bala. Anak kecil dicium tangan. Apa pula? Apa yang diajar adab? Hmm. Dia bilang adab. Mana ada adab anak orang tua cium tangan anak kecil? Iya. Coba. Ngayalnya kan selangit. Cucu Nabi. Hmm. Kita didoktrin dengan cucu Nabi. Tiap hari didoktrin cucu Nabi. Yang cucu asli kagak diakui. Jangan. Aduh, kepleset lagi. Sama ketika Solo mendoktrin masyarakat Solo, apa yang diceritakan oleh novel itu ya, anaknya sendiri sudah dipromosikan. Saya saja nggak berani sama anak saya karena hidupnya mau cucu Rasul. Artinya apa? Memframing masyarakat untuk cium tangan kepada anaknya yang masih kecil itu. Sudah dididik dan diajari untuk iya, karena jadi kita sekarang ini yang dulunya pakai strategi atau menggunakan husnudon kepada mereka Itu dimanfaatkan. kita akan tertipu dengan sifat husnudon itu. Iya. Makanya sekarang kita harus bersatu. Jangan kena harus ada di pikiran kita metodologi adu domba itu kadaluarsa. Udah jadi racun. Jadi udah nggak perlu lagi kita pakai, gitu kan. Sebenarnya orang dulu kita kan kakek moyang kita dulu itu kan pada jadi syahid itu kan gara-gara adu domba juga. Betul. Yang jadi berantem kita sama siapa? Bukan sama Belanda, banyak yang berantem. Iya, Sama Londo Ireng, iya, ya kan? Sama Mas Sose, betul. ya kan? Ya nggak? Betul. Sekarang cukup lawan kita itu yang kita cari Rondo Ireng. Jadi kita ini kayak benturannya bukan dengan para bala, dengan muhibinnya. Bina itu Londo Ireng. Iya. Makanya lebih baik kita menghadapi Rondo Ireng daripada Londo Ireng. Lanjut Barca. Langsung paham. Ya. Nanti ada yang ngantuk ketika disebutkan rondo langsung lejat, langsung melek. Dalam hidup ini yang paling sulit itu apa, Pak? Terhindar daripada hasad. Ya kita kadang-kadang ngomong ya, ini mohon maaf ini. Bulan puasa kan nggak usah ngomong orang ya. Ya. Iya, iya. Tetep Pak, asal kongkong Pak. Ngomongin orang lagi baik, si Anu, tuh kan, si Anu. Walaupun yang kita bicara hasud apa sih hasud? Hasud itu menyampaikan tentang orang lain dengan tujuan orang lain itu untuk tidak disukai, baik yang disampaikan itu benar adanya. Ya. Itu hasud. Maaf, jenengan pacaran di sono, bulan puasa. Saya cerita sama beliau,
Tujuannya apa? Supaya beliau nggak mau jadiin jenengan menantunya. Misalkan contoh, ya kan? Yang saya sampaikan, oh, si Anu pacaran normalnya, Anu, ya kan? Sehingga saya tidak mau dengan dia. Iya, walaupun tadi ini benar, perihal antum itu benar, tapi dengan saya sampaikan tadi ke orang lain, itulah namanya hasad. Itu maka penyakit hasad itu nggak ada obatnya. Cuman hanya karena kita memang manusia yang tidak terhindar daripada hasad, sedikit tidaknya ada ngerem lah. Ada hal-hal yang sesuatu yang nggak penting, nggak perlulah. Contoh lah, saya berantem sama Bahar, ya kan? Yeah. Dipandang saya framing, saya kawan, kenal di mana, gitu. Dan itu nggak penting dikomentari, itu apa tujuannya? Kalau framing kok ada petugas keamanan segala di sana. Orang Petugas keamanan ini main-main kan. Saat itu Bahar sudah merapat ke Kresek. ya jadi masalahnya Saya melihatnya main video, main film. Iya. Ya, videonya kan begitu. Main film tujuan dia sih bukan mau berantem, dia mau bikin framing. Iya. Kesannya dia jago datang, tapi dia udah lapor polisi. Saya udah ditangkap dulu sama polisi, nggak bisa bergerak. Bukan ditangkap masuk penjara, nah ditahan, diamankan. Ya nggak bisa bergerak. Iya. Saya tuh paling pantang Pak dihalangin orang, ngelawan. Iya. Jangankan polisi, ada orang tua, saya mau berantem sama dia begini. Udah jangan situ mau Ustad, malu apa? Begini. Bukan ngalangin kasar. Kalau kasar pasti saya lawan. Nah, saya seperti itu bagi saya ya sudah. Pantang, saya bisa kalah berantem. Karena ada orang nasihatin baik. Ya. Ini kalau gua lawan, gua lawan nasihat ini, boleh jadi gua kalah. Ya. Ada masalah yang nggak gua tahu. Iya. Ya saya kan nggak bisa bergerak Pak, orang polisi udah ngumpet-ngumpet. Iya. Ya sudah, itu namanya framing. Ya sekarang teleponnya aja, saya telepon nggak aktif, Iya, betul. ya kan? Aktif sekarang. Saya voice nggak dibalas, ada bukti voice. Saya kata, Dia sibuk main syutingannya sendiri. Terus selanjutnya itu katanya dengan sakit itu dalam rangka nah apa? itu kan, aku bilang pendusta. Dari nenek moyangnya tukang tipu ya sampai anak cucunya tukang tipu. Karena Itu itu saya sakit tuh dari zaman sebelum ada masalah nasab. wah, gambarnya dikeluarkan sekarang. Ya kan istri saya ngupload, ya kan? Iya. Mungkin ada Mbak Lawi yang dulu kawan sama saya, dia screenshot, dia kan disebarkan ke temennya, ya kan? Kan dulu banyak teman-teman Mbak Lawi, Iya. gitu. Oh, berarti itu luar. Oh, Itu bro. Katanya kan santai. lo